Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jajang Rahmana. Izin saya menyampaikan laporan ujian akhir semester dengan NIM 2402010209096 dengan mata kuliah Business Communication dengan dosen pengampu Ibu Ratih Anggoro Wilis, SE, MM, CDMS, CPOD. Di sini saya akan memaparkan ya hasil laporan observasi pola komunikasi pada UMKM bernama Bakers Brand. Ya, berikut adalah gambaran singkat perusahaan. Nama usahanya adalah Bakers Gram. Dulu dia bergerak di bidang UMKM dan sekarang tuh sudah mau menuju PT. Jadi sampelnya ini merupakan UMKM, salah satu UMKM dampingan saya di bidang usaha kuliner, khususnya produk roti dan kue rumahan. Tapi selain produknya itu roti dan kue rumahan, beliau juga memiliki produk dengan jenisnya itu cemilan. Bakers Gram ini berdiri sejak tahun 2023. Usaha ini jadi meneruskan dari usaha orang tuanya. Jadi dulu itu memang Bakers Gram sudah ada sejak ownernya yang saat ini Ibu Ratna itu di umur masih SMP ya, yang didirikan awalnya itu sama orang tuanya. Bakers Gram adalah usaha rumahan yang mengedepankan sentuhan personal dalam setiap produk yang dihasilkan. Dimulai dari dapur kecil di rumah, usaha ini berawal dari resep khas bernama botak yang menjadi favorit pelanggan. Nah, sendiri untuk produk Bakers Gram ini gitu. Nah, ini sedikit tentang Bakers Gram juga. Nah, untuk struktur organisasinya, karena memang dari UMKM ya, jadi skala karyawannya tuh belum terlalu banyak gitu ya. Manajemen dan logistik and delivery step. Nah, ini rincian tugas dan tanggung jawabnya, di mana CEO Bakers Gram bertanggung jawab dalam penyusunan visi dan arah strategis bisnis, kemudian pengambilan keputusan utama ya dalam beberapa case, kemudian adonan, laminasi sampai dengan baking uh, rotinya itu ya. Kemudian menjaga kebersihan dan yang terakhir adalah menyusun bahan dan alat sesuai kebutuhan produksi. Kemudian di struktur organisasi Bakers Gram juga terdapat marketing dan social media officer. Selain itu ada juga customer service dan order management ini bertanggung jawab dalam menerima ojek online ya kayak Gojek, GoFood gitu. Jadi kalau memang ada biasanya menggunakan delivery step ini. Mana tugas dan tanggung jawabnya yang pertama mengantar produk ke lokasi mitra atau event, yang kedua adalah menjaga ketepatan waktu dan kondisi guna menjadikan tetap nyaman gitu ya sebagai pelanggan Bakers Gram ini. Berikut adalah pola komunikasi ya, langsung saja di mana ownernya atau Bu Ratna ini dia punya wewenang dan apa namanya sering berinteraksi dengan ketiga orang ini, di mana tiga orang ini tetap melakukan feedback ya, apa namanya kayak menyampaikan ke divisi yang sesuai gitu. Contohnya, oh ini pengen ada orderan kue dengan tema atau bentuk yang unik gitu ya. Itu langsung disampaikan ke head bakers untuk dikembangkan gitu ya produknya kira-kira seperti apa. Kalaupun perlu apa namanya meeting sama calon pembeli nanti dia akan meeting gitu. Begitupun dengan partner, misalkan ada komunikasi masuk nih terkait penawaran partnership apa namanya promosi itu bakalan disampaikan langsung ke marketing dan sosial media. Pengamatan ya terkait pola komunikasi Bakers Gram. Bakers Gram menunjukkan keaktifan komunikatif yang informatif dan integratif dalam tim kecil mereka. Jadi kenapa saya bilang tim kecil karena memang
karyawannya masih terbatas gitu ya. Di mana pemilik atau Bu Ratna sebagai pusat pengarah mampu mengatur dan menyatukan seluruh peran melalui komunikasi. Di Bakersgram ini terlihat bahwa komunikasi dua arah berlangsung dengan baik, terutama antara pemilik dan tim produksi atau pemasaran. Umpan balik dari pelanggan pun terus dikembalikan ke pengembangan produk. Relevansi dari teori komunikasi dua arah, two-way communication theory dari Wilbur Schrammman, menekankan pentingnya umpan balik dalam komunikasi. Jadi menurutnya komunikasi yang efektif adalah proses dua arah antara pengiriman dan penerima pesan, dan makna tercapai bila kedua belah pihak aktif. Struktur komunikasi di Bakersgram mencerminkan jaringan sederhana yang mencangkup komunikasi vertikal. Berikut hasil analisa dari Bakersgram, di mana pola komunikasi Bakersgram menggunakan pola semi formal, langsung dan efisien. Karena saat ini timnya masih dalam skala kecil dan pekerjaannya membutuhkan koordinasi harian yang cukup cepat. Tetapi ada observasi berlangsung, terlihat adanya kombinasi antara komunikasi vertikal dari owner ke tim dan horizontal antara divisi seperti marketing dan operasional. Berikut yang menggambarkan pola komunikasi vertikal pada Bakersgram. Yang pertama digunakan oleh owner atau Bu Ratna atau head baker untuk memberikan instruksi kepada tim seperti asisten bakers dan logistik. Kemudian button up-nya di mana staf bisa memberikan feedback atau laporan harian ke atasannya. Misalnya asisten bakers melaporkan hasil produksi ke head bakers. Pola komunikasi horizontal terjadi antar tim yang berada di level sejajar, seperti marketing berkoordinasi dengan customer service untuk promosi dan jadwal pre-order. Kemudian customer service berkoordinasi dengan logistik untuk pengiriman, dan pola komunikasi eksternal atau apa namanya di luar dari Bakersgram seperti yang pelanggan. Bakersgram berkomunikasi melalui Instagram, WhatsApp, atau DM untuk order dan promosi. Yang kedua, bahasa yang digunakan cenderung informal, ramah, dan engaging. Komunikasi dua arah. Ada juga ke vendor atau partner event, di mana Bakersgram berkomunikasi melalui email atau chat formal untuk harian kerjasama seperti pop-up market misalnya. Kemudian media atau saluran komunikasi yang umum digunakan, yang pertama adalah di internal. Internal mereka menggunakan komunikasi by WhatsApp, WhatsApp group, Google Sheet, dan secara langsung. Jadi mereka punya silabus gitu Bu untuk mengejar KPI, entah itu dari penjualan, kemudian dari laporan keuangan, sampai dengan rencana partnership gitu ya, audiensi partnership. Dan untuk komunikasi eksternalnya, Bakersgram berkomunikasi menggunakan Instagram melalui DM, kemudian WhatsApp bisnis, email, dan di platform Shopee atau Tokopedia. Karena saat ini produknya udah ada di Shopee dan Tokopedia, banyak sekali yang dilakukan penawaran oleh teman-teman Bakersgram untuk menawarkan produknya menjadi produk afiliator gitu. Berikut adalah kesimpulan dari hasil observasi, di mana observasi ini menunjukkan bahwa Bakersgram menerapkan pola komunikasi yang cukup sederhana namun efektif. Dengan struktur organisasi yang ramping dan hubungan antar anggota yang cukup dekat, komunikasi ini berjalan lancar melalui jalur vertikal dan horizontal. Pemilik usaha berperan penting sebagai pusat koordinasi, sementara setiap anggota tim berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik
dan menjalankan tugasnya. Pola komunikasi dua arah yang terjadi antara pemilik dan tim produksi serta pemasaran menunjukkan praktik yang selaras dengan teori komunikasi dua arah dari Schrammman serta jaringan komunikasi dari Goldhaber. Penggunaan media komunikasi informal seperti WhatsApp dan papan catatan dapur menjadi sarana yang cukup efisien dalam operasional harian. Berikut terdapat saran-saran yang saya bisa sampaikan ya ke ownernya, di mana yang pertama adalah meningkatkan dokumentasi dan standarisasi komunikasi untuk mendukung pertumbuhan usaha Baker's Graham. Disarankan mulai dari membiasakan dokumentasi formal seperti pencatatan harian, pencatatan rapat harian, pembagian tugas, dan laporan harian sederhana. Hal ini membantu jika jumlah tim bertambah. Nanti kan pasti suatu saat Baker's Graham akan tumbuh berkembang gitu ya, lebih besar dengan struktur organisasinya lebih banyak juga. eh, Maka dengan peningkatan dokumentasi dan standarisasi komunikasi untuk mendukung pertumbuhan usaha ini menjadi poin yang cukup penting gitu ya. Yang kedua, ada pemanfaatan platform manajemen gratis, di mana platform ini disarankan mulai menggunakan platform digital sederhana seperti Google Workspace atau Trello untuk koordinasi pekerjaan agar komunikasi menjadi lebih terstruktur dan terekam dengan baik. Kar- Karena yang saya lihat ya untuk worksheet yang sudah ada di Baker's Graham itu kurang menjangkau seluruh divisi. Jadi apa namanya, dalam saran untuk meningkatkan pola komunikasi ini salah satunya adalah pemanfaatan, karena saat ini banyak sekali ya kayak sheet-sheet yang bisa diakses gitu sama banyak orang dan pesan yang disampaikan itu cukup jelas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah adakan pelatihan dasar komunikasi efektif yang memberikan pelatihan ringan kepada anggota tim mengenai etika komunikasi, cara menyampaikan ide dan keluhan dengan positif, serta pengelolaan waktu respon terhadap pesan dari pelanggan. Dasar dari pelatihan komunikasi ini menurut saya saat adanya pengamatan, jadi terdapat beberapa karyawan yang berkomunikasi namun dengan nada attitude-nya itu yang kurang. Jadi itu. Jadi dengan adanya nada yang kurang menjadi apa ya, menciptakan reaksi yang kurang juga untuk partner lainnya gitu. Makanya kami menyarankan untuk mengadakan pelatihan dasar komunikasi yang secara efektif gitu. Terlebih dengan penyampaian ide, jadi saya juga merekam salah satu karyawan yang menyampaikan idenya dia, tapi tidak terkomunikasikan dengan baik sehingga idenya itu dianggap kayak, oh ini ide yang udah pernah ada sebelumnya dan ini ternyata nggak jadi gitu. Hanya dengan adanya pelatihan dasar komunikasi ini, saya rasa akan meningkatkan kualitas komunikasi, kualitas dan hasil yang baik untuk Baker's Graham. Kemudian poin yang keempat adalah eh, pemisahan peran seiring pertumbuhan bertambahnya beban kerja, sebaiknya mulai memisahkan peran secara lebih jelas. Misalnya antara pengelola media sosial dan penerima order agar lebih komunikasinya fokus dan tidak tumpang tindih. Jadi kadang dengan sedikitnya itu ya, dengan cukup berdampak gitu, karena dengan orang yang tentunya ya dengan orang yang biasa di dapur dengan orang yang biasanya di depan untuk menghadapi klien itu berbeda gitu. Jadi bisa menimbulkan masalah yang cukup serius. Maka pemisahan peran ini cukup disarankan dari kami begitu. Berikut adalah hasil dokumentasi saya, Bu, ketika berkunjung dan penelitian ke Baker's Graham.